Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang pada malam hari ini kita diberikan waktu, kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan sukacita damai sejahtera untuk senantiasa menikmati persekutuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, di mana kami diizinkan bersama-sama untuk kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah melalui firman-Mu saat ini Tuhan di rumah tangga kami masing-masing, di mana kami sudah memuji-muji membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang senantiasa mengajar kami, mendidik kami, mengarahkan kaki kami di dalam jalan kebenaran, dan senantiasa terus menopang kehidupan kami sampai kemuliaan Tuhan penuh atas hidup kami. Dalam Kristus kami percaya Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman malam hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, di mana esok pagi kita juga akan kembali merayakan sukacita, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus untuk kesekian kalinya. Biarlah kiranya kesempatan merayakan ini juga boleh menambah kekuatan keimanan kita. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita juga serius dalam menantikan janji Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang keempat. Ya, di sana di dalam Injil Yohanes 14 itu tentang rumah Bapa. Namun kita akan berbicara tentang jalan, saudaraku, saat ini. Saya beri judul kecil, tahu jalannya. Ayat 4 dalam Yohanes 14, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saya ulang sekali lagi. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tahu jalannya. Orang yang tahu jalannya pasti tahu bagaimana harus menjalaninya. Ini sejatinya seperti itu, saudara. Nah, untuk mencapai suatu tempat yang kita tuju, ya, suatu tempat yang ingin kita datangi, kita harus menempuh suatu perjalanan. Kita juga harus tahu situasi perjalanan, dan kita mengenal persis, mengerti, paham jalan itu. Dan perjalanan itu tentu kita bisa perkirakan, ya. Tentu kita bisa mengukur, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia ini untuk mencapai satu tempat banyak jalan. Kita mau pergi ke satu tempat objek wisata lah, ambil contoh sedemikian. Kita bisa menempuh beberapa jalan dari sudut-sudut yang berbeda dari objek itu. Namun tidak demikian dengan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus, ya, Yesus yang menjadi Tuhan kita, Yesus sudah mengatakan bahwa Dialah satu-satunya jalan. Ya, tidak ada jalan lain kepada Bapa. Hanya di dalam Yesus. Ini keimanan kita. Ini orang Kristen harus yakin ini. Tidak ada jalan alternatif untuk pergi kepada Bapa. Yesus katakan tidak ada jalan lain. Ya, seorang pun tidak akan datang kepada Bapa. Bapa ini istilah satu surga yang kita yakini. Orang lain tidak akan paham pergi kepada Bapa. Hanya orang-orang yang menjadi pemercaya Yesus yang diizinkan paham ini, ya. Sehingga kita nggak boleh kemudian merasa terganggu, marah atau menghakimi, tidak boleh. Soal keyakinan kita bahwa Yesus pergi kepada Bapa, maka kita percaya bahwa surga, ya, yang Yesus sebut dengan Bapa adalah sebuah keadaan, suatu keadaan, situasi, kebersamaan, relasi yang kekal. Ya, di mana Yesus dan Bapa, di kalimat yang lain diucapkan adalah satu. Bapa dan aku adalah satu. Jadi kata surga yang disebut dengan Bapa oleh Yesus adalah sebuah relasi, sebuah hubungan, sebuah kedekatan. Ya, sulit untuk orang lain memahaminya jikalau Roh Kudus tidak memberikan penerangan dalam diri hati manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mengerti, paham,
tahu, maka kita pasti akan diberikan kemampuan oleh Roh Kudus selanjutnya untuk menjalani. Kita nggak hanya diberikan pemahaman oleh Roh Kudus tentang jalan, tapi kita diberikan kemampuan untuk berjalan. Surga, saudaraku, atau Bapa yang disebut dengan Yesus, bukanlah upaya, ya, soal mencari jalan, bukan. Tapi soal bagaimana harus menjalaninya. Karena kita nggak perlu mencari jalan untuk ke surga, karena Yesus yang sudah menunjukkan jalan, saudara. Kita coba lihat di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi soal surga di dalam iman kita bukan soal mencari-cari jalan, tapi soal bagaimana menjalaninya, ya, bersama dengan kekuatan Tuhan. Karena kita nggak akan kuat tanpa pertolongan Roh Kudus. Banyak murid-murid yang gagal sepanjang perjalanan menuju ke surga yang Tuhan janjikan, yang Yesus sudah katakan berulang-ulang dalam pengajarannya ketika mereka menjadi murid. Toh pada akhirnya beberapa di antara mereka gagal dan kembali memilih jalan yang lain. Jalan kebinasaan itu pilihan manusia, tapi Tuhan sudah memilihkan jalan kehidupan, kebenaran, jalan yang menuju kepada kekekalan, yaitu Yesus Kristus. Yesus pastikan bahwa lewat ucapannya, kalau murid-muridnya pasti tahu, saudaraku. Ayat 4 ini luar biasa. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini memastikan, walaupun tidak ditulis kata pasti, saudaraku. Tapi ucapan Yesus ini memberikan gambaran, memberikan pernyataan juga kepada kita, bahwa Yesus pastikan murid-murid akan tahu. Karena pada waktu mereka juga belum tahu. Filipus, Thomas di dalam kisah ini bertanya, tunjukkan jalannya, tunjukkan Bapa. Sehingga Yesus katakan, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, kamu masih berkata tunjukkan Bapa itu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Thomas juga katakan, bagaimana kami bisa itu kalau kami tidak tahu jalan ke situ? Akulah jalan, ayat 6 kata Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjamin di dalam kehidupan kita, melalui iman kita kepada Dia, suatu kepastian bahwa kalau kita ada di dalam Dia, kita pasti tahu jalan ke surga, yaitu di dalam Yesus Kristus. Walaupun pada waktu itu murid-murid masih bertanya-tanya tentang jalan, tentang Bapa, tapi Yesus katakan di ayat yang keempat, kamu tahu jalan ke situ. Yesus tahu ke depan bahwa murid-murid akan bisa menjalaninya. Petrus yang pernah gagal, toh pada akhirnya berkat pertolongan Roh Kudus Petrus mampu menjalaninya. Demikian juga murid-murid yang lain, kecuali Yudas yang telah gagal menjalani kehidupan. Kita percaya bahwa kita pun akan diberikan hati yang mampu, jiwa yang mampu, ya, untuk memahami yang Yesus pastikan lewat ucapannya, bahwa kemana Dia pergi, kita tahu jalan ke situ. Kemana Yesus pergi? Yesus pergi, Yesus naik ke surga. Kita tahu bagaimana harus ke surga. Di dalam Yesus Kristus, itulah jalannya. Percaya kalau Yesus jalan ke situ. Ini harus kita tanamkan sebagai orang percaya. Jangan pernah kita berpikir akan sampai kalau kita nggak mengerti bahwa Yesus adalah jalan ke surga. Ya, kita tidak boleh terganggu dengan statement-statement apapun. Kita harus percaya kepada pernyataan Yesus bahwa akulah jalan. Dan setiap orang harus mengimani apa yang diucapkan Yesus, bahwa kamu tahu jalan ke situ. Tidak ada lagi yang gelap. Terang firman Tuhan akan menuntun langkah kita, akan mengarahkan kaki kita. Jalan kebenaran di dalam hidup, ya, oleh Nabi Yesaya, jalan kebenaran dan hidup yang dikatakan Yesus, ayat yang ke-6 tadi saya ulang kembali ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Nabi Yesaya menyebutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya itu jelas sekali, ya. Kita melihat dalam pasal 35 ayat yang ke-8. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Keselamatan bagi Umat Tuhan. Jalan kebenaran dan hidup yang dikatakan di dalam Yesus, yang adalah diri Yesus, yang adalah hidup Yesus Kristus. Jikalau kita mengimani kehidupan Yesus yang telah diberikan 2000 tahun yang lalu bagi dunia, bagi setiap orang yang ada di dalam dunia, itu apa yang dikatakan Nabi Yesaya kurang lebih 750 tahun sebelum Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Yesaya menyebutnya jalan yang kudus, ya. Jalan yang suci. Perhatikan. Ini penting sekali kita pahami bahwa Nabi Yesaya sudah mendapatkan penglihatan, pewahyuan untuk menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang tidak mau dikuduskan dan disucikan, dan orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang bebal, tidak akan berjalan di atasnya, tidak akan mengembara di atasnya. Ini perjalanan seperti seorang musafir yang mengembara di padang gurun, berjalan menuju satu tempat. Berjalan di tengah dunia yang tandus ini, saudaraku. Firman Tuhan, terang firman Tuhan, air kehidupan akan memberikan kita kegairahan untuk berjalan. Ya, disebut dengan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir, tidak suci, tidak akan menjalani. Jalan kebenaran dan hidup ini bukan jalan sembarangan, saudaraku, yang sembarang orang boleh jalan lalu berpikir akan sampai kepada Bapa. Tidak mungkin. Karena Nabi Yesaya sudah melihat tentang jalan keselamatan bagi umat Tuhan 750 tahun sebelum Yesus hadir. Nabi Yesaya sudah katakan, tidak sembarangan orang-orang yang tidak tahir, tidak suci hatinya. Kita tidak suci kalau tidak Roh Kudus sucikan oleh darah Yesus, oleh firman dan Roh Kudus setiap saat seperti malam ini. Yohanes 17:17 mengatakan, berulang-ulang saya katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Betapa pentingnya membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan, memahami dan melakukan. Karena kita gak mungkin menjadi suci tanpa Tuhan. Dan kalau tanpa Tuhan gak suci, bagaimana kita bisa berjalan di jalan kebenaran kehidupan yang dikatakan Yesus? Yang Yesaya katakan jalan yang kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang yang pandir, orang yang tidak punya hikmat, orang yang bodoh bebal, tidak mungkin mengembara di atasnya. Berjalan di atas jalan raya itu. Ini kan sebuah gaya penulisan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya lewat pewahyuan Tuhan, Roh Kudus. Sehingga kita mengerti bahwa ini bukan jalan sembarangan. Ini jalan yang kudus, saudaraku. Tuhan gak hanya menyuruh kita jalan, tapi Dia juga menolong kita, menebus kita, menyucikan, menguduskan kita lewat korbannya. Ya, sehingga ketika Dia naik ke surga, Dia berikan Roh-Nya untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita, Parakletos. Supaya apa? Supaya kita ada tetap di jalan itu. Setelah kita dikuduskan, ditahirkan dari segala kesalahan dan segala kebodohan kita, kepandiran kita itu diganti dengan hikmat Tuhan. Sehingga kita tidak menghabiskan berputar-putar di muka bumi ini untuk hal yang sia-sia. Tapi kita lebih mendengarkan jalan, mendengarkan perintah Tuhan untuk berjalan di jalan yang telah dipilihkan Tuhan. Jalan kebenaran dan kehidupan. Bukan cuma hidup, gak cuma sekedar hidup menjadi percaya, tapi hidup sebagai orang percaya yang di dalam kebenaran firman Tuhan senantiasa. Untuk menjadi benar orang tidak instan, saudaraku.
untuk menjadi lebih baik, lebih benar lagi, lebih kudus lagi, tidak instan. Tidak sekali percaya langsung jadi kudus terus menerus, nggak terkontaminasi dengan dunia. Kalau begitu enak saudara, nggak usah beribadah. Nanti juga masuk surga, yang penting sudah dibaptis, sudah percaya. Saya rasa tidak semudah itu. Tidak seperti sederhana itu pengajaran firman Tuhan. Mengapa kita masih harus bersungguh-sungguh berdoa, bangun pagi-pagi, tengah-tengah malam kita berdoa, ya, siang kita berdoa, Minggu beribadah, Rabu beribadah. Kenapa? Kan kita sudah diselamatkan. Sering kita berpikir begitu, saudara. Ya memang itu panggilan untuk berjalan, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tidak hanya mengerjakan pekerjaan duniawi yang akan menolong kita untuk hidup sesaat, mendapatkan rezeki, tapi bekerja untuk apa yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat dimakan ngengak dan karat, yang kita kumpulkan itu kan yang harus kita pahami. Jadi ini keseimbangan. Orang yang berjalan dalam kebenaran harus benar semuanya. Secara sosial hidupnya harus benar, secara etis di masyarakat hidupnya harus benar, secara berkeluarga hidupnya harus benar. Sebagai keluarga yang benar seperti apa? Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai anak-anak. Bagaimana seharusnya yang baik? Kalau salah ya kita perbaiki. Ya, seringkali kita tidak mau mendengar nasihat, apalagi nasihat firman Tuhan. Itu berimbas kepada kehidupan kita kelak. Firman Tuhan menasihatkan itu penting bagi keselamatan kita dari ancaman siksaan api neraka, ancaman murka yang akan datang. Karena orang-orang yang durhaka akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Yang durhaka, yang membangkang, memberontak kepada nasihat-nasihat. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya berjalan dalam kebenaran, tapi kita harus terus menghidupi kebenaran itu, yaitu di jalan-jalan kehidupan, oleh kuasa kebangkitan Kristus. Ya, jalan kehidupan karena Yesus telah memberikan lewat kebangkitannya. Kebangkitan sudah mengalahkan kuasa maut, saudaraku. Itu musuh yang terakhir, saudaraku. Belenggu maut, alam kematian. Kunci alam maut sudah dirampas oleh Kristus. Jadi buat orang percaya nggak perlu lagi takut, bahkan kematian sekalipun. Karena itu akan membuat orang percaya akan sampai. Ya, kita memang harus lepaskan kemah ini, suka atau tidak suka. Yang Paulus katakan kemah ini tubuh jasmani harus kita tinggalkan. Ya, untuk kita menetap kepada Tuhan dengan kemuliaan, dengan tubuh kemuliaan itu. Tubuh yang tidak dapat binasa itu. Ya, mari kita percaya itu, saudaraku. Ini kuasa kehidupan yang diberikan Yesus. Jalan kebenaran di dalam kehidupan, jalan yang kudus. Orang-orang yang hidupnya sembarangan gak mungkin kuat berjalan di sana. Ya, karena terus akan ada peringatan, akan terus ada teguran, ada nasihat di sana. Sepanjang kita berjalan, kita masih butuhkan nasihat firman Tuhan. Bahkan ketika kita tidak benar, kita masih ditegur. Makanya saya katakan yang paling ngeri adalah kalau kita salah udah gak ada teguran, saudara. Ada yang ditegur lewat penyakit, lewat masalah, lewat apa. Kita gak bisa marah. Karena orang-orang yang dianggap anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, bukan anak-anak gampang, kata firman Allah. Itu masih ditegur, dididik, dihajar. Tapi firman Allah selalu memberikan penghiburan ketika kita dihajar, dia membalut sehingga kita tidak luka hati kepada Tuhan. Ya, kita tidak kecewa kalau kita dididik oleh Tuhan. Ya, orang tua kita aja di muka bumi ini kata firman dalam waktu yang sangat terbatas mendidik kita. Dia sungguh-sungguh mendidik kita. Apalagi Bapa di surga, ya, yang akan memberikan kehidupan yang tidak terbatas. Dia pasti akan mendidik kita untuk menjadi benar, untuk hidup yang sesuai, bukan sekedar hidup percaya lalu sesuka hati kita dan berharap bisa masuk surga. Saya rasa tidak seperti itu, tidak seperti itu pemahaman. Kenapa kita terus diingatkan oleh firman Tuhan? Karena Tuhan tidak mau satu pun binasa yang telah menjadi miliknya. Satu pun binasa hanya karena ketidakmautawan, ya, hanya karena kepandiran, kebodohan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita berjalan bersungguh-sungguh di jalan-jalan kebenaran. Jadi orang yang percaya harus berjalan di situ, di jalan yang kudus itu, jalan kebenaran dan kehidupan,
sebagai orang percaya. Ini harus dia hidup di dalam pimpinan firman dan Roh Kudus. Karena firman dan Roh Kudus adalah satu. Selama firman ini masih dalam pengurapan roh, firman ini akan terus mendidik, mengajar, menginsafkan, menyadarkan, mengarahkan kita. Terus saudara, di bawah pimpinan firman Kristus. Ayat yang ke-12, kita lihat Yohanes 14 itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab Yesus pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus nanti membuat orang percaya ini berjalan, benar-benar berjalan. Bukan cuma sekedar berjalan, sembarangan berjalan. Makanya perkara-perkara besar, perkara-perkara di dalam pimpinan Roh Kudus itu perkara besar. Ya, kitanya nggak akan lebih besar, saudaraku. Ya, orang sering menganggap Roh Kudus disepelekan. Roh Kudus, apa sih artinya Roh Kudus? Nah, berapa orang juga menganggap Roh Kudus cuma slogan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya cuma slogan gitu aja. Tapi Yesus katakan ini lebih besar. Perkara yang lebih besar lah perkara Roh Kudus, perkara rohani, perkara orang percaya secara rohani. Kalau saudara hanya diberkati secara jasmani, lalu saudara katakan Tuhan hebat, Tuhan besar, ya bukan itu saudaraku. Yang besar kalau kita melakukan perkara-perkara Tuhan dalam kehidupan kebenaran yang diberikan Tuhan, di dalam jalan kebenaran kehidupan itu melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Karena Roh Kudus akan di dalam kita. Ya, tapi kalau tidak di dalam kita, ya kita cuma mengerjakan perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara dunia itu perkara-perkara kecil, kata Yesus. Kalau kamu sudah tidak setia dalam perkara kecil, perkara dunia, bagaimana dipercayakan perkara-perkara besar, hal-hal melakukan kebenaran, apalagi harta yang besar? Ya surga. Kita baru dikasih harta di bumi aja sudah nggak bisa dipercaya, sudah kehilangan pengharapan. Begitu kita punya banyak, kita udah gak berharap sama Tuhan. Kita pikir, saya masih punya uang, saya masih sehat, ya saya masih punya pekerjaan. Padahal uang, pekerjaan, kesehatan itu bisa hilang kapan saja. Tapi kalau pengharapan pada hidup yang kekal dan hidup dalam kebenaran, mentaati Tuhan sekecil apapun firman Tuhan disampaikan, ya mungkin cuma satu kalimat. Tapi kalau itu diyakini, dilakukan, itu perkara besar. Dan itu berhak untuk sebuah harta yang besar. Ya, itu di dalam jalan yang melakukan. Kata berjalan di situ, ya orang pandir tidak akan menjalani, hanya orang yang tahir. Yaitu melakukan. Ya. Ada orang yang tidak hidup benar tapi melakukan. Nah, kita jangan salah menilai. Ya, ada yang nampaknya benar. Tapi kalau melakukan kebenaran firman itu sumbernya, dorongannya Roh Kudus. Sekecil apapun, ya. Nanti saudara akan tertipu kalau berpikir seperti itu. Ada orang yang mengatakan, saya tidak ini, tidak itu juga, yang penting saya tidak begini, tidak begitu. Itu kan kesimpulan diri sendiri. Firman Allah tidak seperti firman Allah, mau kita hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, berjalan, mentaati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu firman Tuhan. Kita nggak bisa membangun kalimat sendiri, pemikiran sendiri, asumsi kita. Ya, tentang keselamatan tidak bisa. Keselamatan harus bersumber dari firman Kristus, Injil yang kita yakini ini. Bukan asumsi, bukan pendapat manusia, bukan kata buku pintar atau apapun namanya. Hasil pemikiran manusia, bukan, saudara. Melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam Kristus, itu berjalan di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sebetulnya kalau kita sudah di dalam Roh Kudus, kata Yesus, kamu tidak perlu diajar. Kata Yohanes juga, kamu tidak perlu diajar lagi, karena pengurapan itu akan mengajar. Maka kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita merasa malu sendiri, saudara. Ya bukan malu sama pendeta atau siapa, malu sama keluarga. Ketika kita tidak taat, kita malu pada diri kita sendiri. Makanya kalau kita benar melakukan kebenaran, nanti waktu Tuhan datang, kita nggak akan malu berdiri di hadapan anak manusia. Yang membuat kita malu kenapa? Karena kita bilang kita percaya, tapi kita tidak melakukan. Itu yang pada akhirnya kita malu, kata firman Allah. Supaya kamu tidak beroleh malu
ketika dia menyatakan dirinya. Sekali waktu Kristus akan datang kembali dan menyatakan dirinya. Orang-orang yang hidup di dalam jalan kebenaran kehidupan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus, dia tidak akan beroleh malu. Karena memang klop sesuai apa yang dia percaya dan dia lakukan, itu kebenaran. Itu kehidupannya. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, Yesus Kristus sangat baik buat kita. Makanya dia berikan Roh Kudusnya untuk kita berjalan. Yesusnya sudah tidak kelihatan dengan mata. Tapi kita kan lebih berbahagia karena Roh Kudus sumber damai sejahtera dalam hati kita. Kita enggak melihat, namun sekarang kita merasakan secara rohani. Ya, sukacita yang besar itu karena Yesus ada. Sampai kita menutup usia, sampai kita tutup mata, kembali kepada Bapa, kita berbahagia karena Roh Kudus diberikan. Bagian yang penting dari kehidupan manusia, ya, sudah dikerjakan Kristus. Keselamatan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan, itu sudah dikerjakan. Ya, dan dia pergi kepada Bapa. Perhatikan, dia mengirimkan Roh Kudusnya. Roh Kudus belum datang kalau Yesus belum dimuliakan. Kalau Yesus naik ke surga, Bapa sangat menghormati dia. Bapa sangat memuliakan dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan namanya. Percaya kepada Yesus, saudara tidak ada ruginya. Melakukan firman Kristus, saudara tidak ada ruginya. Melakukan, berjalan di dalam kebenaran sepanjang kehidupan, ya, yang telah ditebus dengan kehidupan yang baru ini, saudaraku. Kehidupan yang sudah ditebus ini sungguh berkat yang luar biasa. Saudaraku, melakukan ini harus menjadi gaya hidup. Melakukan harus di dalam keikhlasan hidup. Jangan ada di antara kita yang merasa berat untuk melakukan firman Kristus. Mari bergairah, mari bersemangat. Sekecil apapun yang kau lakukan dengan iman, itu akan diperhitungkan dalam sebuah kebenaran. Dan itu akan dijamin dalam kekekalan. Pekerjaan yang lebih besar, karena Roh Kudus akan menolong melakukannya. Perkara besar, hal-hal yang rohani di dalam kehidupan yang bersifat surgawi ini, saudara. Perkara kecil, ya, kita juga kerjakan. Perkara kecil, perkara dunia ini, perkara kehidupan pekerjaan keseharian kita, jangan dilalaikan. Bertanggung jawablah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan gerejawi di muka bumi ini. Gereja masih ada di muka bumi, saudara. Ya, mari bertanggung jawab. Karya akan diupah kekal. Jangan sampai kita dicap menjadi orang-orang yang lalai. Lalai, tidak melakukan, memang berakibat. Bukan cuma tidak menghormati firman Tuhan yang berakibat, tapi lalai, ya, tidak melakukan apalagi, itu berakibat. Maka saya selalu ingatkan kita semua, ya, hal-hal ini penting, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-13 sebagai ayat yang terakhir dari perenungan kita, Yohanes 14 ayat yang ke-13, akan baca. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apapun juga, termasuk Roh Kudus yang sangat prinsip dalam kehidupan ini. Roh Kudus pasti diberikan, apalagi cuma berkat-berkat, saudara. Ya, bukan tidak boleh meminta. Ayat ini mengatakan apapun juga yang kamu minta. Pada level-level tertentu orang masih butuh meminta. Pada level tertentu orang percaya bahwa saya nggak perlu meminta. Ini level tertentu, ya, karena ada level-level, ada tingkatan percaya seseorang. Yang sudah sampai tingkat percaya yang penuh, nggak perlu meminta, karena Bapa akan menjamin sepanjang kita berjalan di dalam jalan kehidupan ini. Apa yang dibutuhkan sepanjang hidup, apa yang menjadi bekal saudara sepanjang jalan itu pasti diberikan. Orang tua itu kalau anak-anak mau pergi dibekali sudah sepanjang perjalanan. Berapa hari dia kasih bekal di sana.
Entah itu berbentuk nominal keuangan, atau mungkin berbentuk ransum makanan, bekal, itu akan diperhitungkan. Jadi pada level tertentu murid-murid masih harus meminta. Apapun juga yang kamu minta, apapun juga. Apalagi Roh Kudus, itu harus diminta. Makanya saya katakan, kamu belum memintanya, mintalah maka diberi. Lalu mereka berdoa. Semalam-malaman berdoa, bergumul di satu tempat. Mereka bergumul juga selama beberapa hari, tidak meninggalkan Yerusalem. Disuruh meminta. Karena kamu belum meminta. Jadi tidak ada salahnya pada level-level tertentu. Orang sudah tidak lagi meminta, percaya bahwa Bapak pasti cukup kan. Gak perlu meminta, Bapak yang baik gak perlu diminta. Itu pada level tertentu. Tapi kan kekristenan bicara level, saudara. Bagaimana orang yang levelnya belum sampai, masih harus. Sehingga doa Bapa kami mengatakan, berilah makanan kami. Ya. Walaupun Yesus pada sepanjang perjalanan hidupnya, waktu Yesus disalib, Yesus nggak berdoa Bapa kami, saudaraku. Perhatikan di sana. Ini kan bicara level, saudaraku. Level. Kan Yesus tahu Bapaknya mencukupi dia. Tapi doa Bapa kami untuk murid-murid, saudara, bukan untuk Tuhan Yesus. Ya, untuk murid-murid supaya saudara ngerti berdoa. Ya. Pada level tertentu orang tidak lagi berdoa seperti itu. Karena dia tahu Bapak itu Bapak yang sangat mengerti. Tapi di level-level tertentu orang masih harus berdoa, meminta. Bukan berarti Bapak tidak beri. Kita tidak boleh menghakimi level-level itu. Itu bukan urusan kita. Ya. Dan sebetulnya kita juga tidak perlu mengkotak-kotakan seperti saya katakan tadi. Tapi karena ini memberikan penggambaran supaya kita mengerti kenapa masih ada doa Bapa kami. Kenapa orang yang ada yang sudah tidak berdoa Bapa kami. Saudara mungkin bingung. Di gereja tertentu tidak ada doa Bapa kami. Di gereja tertentu ada doa Bapa kami. Selalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita nggak bisa marah. Itu gereja. Di gereja punya ketentuan. Ya, pernyataan. Tapi ini soal pribadi kita. Soal pemahaman kita. Apakah kita sudah sampai kepada level kebenaran dan kehidupan yang kita jalani. Sehingga apapun yang kita minta akan diberikan. Apapun yang kita minta akan diberikan. Nah, persoalannya nggak semua yang diminta diberikan. Kenapa? Karena pada akhirnya diminta itu tidak mempermuliakan Bapa. Karena tujuan meminta dan diberikan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Yesus. Berapa banyak kita yang sudah menerima nggak mempermuliakan dan Tuhan nggak dipermuliakan di sana. Justru kita mencari kemuliaan di sana. Setelah kita diberkati, kita rindu supaya kita dipermuliakan banyak orang. Ya, setelah kita terkenal, kita rindu orang menghormati kita sebagai hamba Tuhan yang terkenal. Mungkin seperti itu. Sehingga kemudian kita berhenti pada level itu, tidak naik lagi, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya Bapak nggak dipermuliakan. Padahal belum selesai Tuhan memberkati. Tuhan memberkati itu sampai kemuliaannya penuh atas hidup kita. Bapak Ibu, saudari kasih Tuhan, apapun yang kita minta sepanjang kita berjalan ke rumah Bapa, ke tempat di mana Yesus berada, di jalan itu pasti diberikan. Asal kita di jalan itu senantiasa. Dan supaya kita punya tujuan yang sama. Pada akhirnya kita dipanggil untuk kemuliaan. Kita dipanggil untuk mempermuliakan. Roh Kudus akan menolong orang untuk mempermuliakan Bapa di dalam kehidupannya, saudara. Kita lihat di dalam Roma 14 ya, ayatnya yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Kita akan membaca sedikit lagi firman Tuhan ini. 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka persoalan di dalam tempat yang kita tuju dikatakan Yesus, kamu tahu jalan ke situ. Karena ini menyangkut jalannya, kita harus perhatikan di sini. Sebelum kita memahami tentang surga itu sendiri, kita harus tahu bagaimana soal perjalanan kita ke sana. Bagaimana cara kita menjalaninya. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka persoalan yang harus kita persoalan adalah bagaimana kita memahami tentang dasar kehidupan. Apakah kita menjalani dalam kebenaran, dalam sukacita,
dalam damai sejahtera oleh Roh Kudus. Apakah saudara hari-hari ini sukacita? Apakah saudara hari-hari ini berjalan dalam kebenaran? Apakah saudara sungguh-sungguh di dalam damai sejahtera Tuhan? Atau hanya melulu persoalan kita makan, minum, pakai, dan seterusnya? Mari, kalau kita tahu jalan ke situ, kita harus tahu ya, memperjuangkan hal ini, soal kebenaran ini. Mau nggak kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran ini? Mau nggak kita harus menghidupkan damai sejahtera? Mau nggak kita harus memelihara sukacita dan kebahagiaan itu dalam diri kita? Roh Kudus akan melakukannya. Dia akan berbuah di dalam kita dengan buah-buah yang dapat dinikmati sesuai apa yang difirmankan dalam Galatia 5:22-23 itu tentang buah-buah roh. Mari sungguh-sungguh selamat menyambut hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Roh Kudus yang menyempurnakan dalam hati kami. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, namun umat-Mu sudah keberkatan oleh firman Tuhan malam hari ini. Ada pemahaman yang baru bagaimana kami yang sudah diklaim tahu jalan ke situ, jalan ke dalam kehidupan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Itu dengan mentaati Kristus, berjalan bersama Kristus menurut firman Kristus. Jauhkan kami dari memberontak, melawan, bertentangan dengan firman Kristus. Jauhkan kami dari melalaikan apa yang kami percayai. Karena kami tahu kami tidak akan mampu jalan dalam kepandiran, dalam kebodohan kami, dalam kebebalan kami, dalam pemberontakan kami. Kami tidak akan mampu Tuhan. Tapi orang-orang yang suci hatinya, yang kudus, boleh berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah berikan itu. Yaitu lewat karya Kristus, lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Maka perjalanan itu akan kami jalan dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih berkati umat-Mu, orang-orang tua, para janda, para duda, lansia, Tuhan berikan penghiburan. Para suami istri berikan kekuatan, berikan berkat untuk kebutuhan keluarga. Anak-anak, memberkati pekerjaan perjodohan mereka. Yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan. Belum mendapatkan jodoh, Tuhan berikan jodoh daripada Tuhan. Dan yang sudah siap membangun rumah tangga, Tuhan memberkati. Pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Saya pendidikan mereka boleh bekerja. Yang sudah bekerja, berikan kekuatan. Pagari bentengi posisi jabatan mereka. Engkau yang mempromosikan mereka Tuhan. Kasih Tuhan, anak-anak kami yang balita-batita berikan nutrisi yang cukup. Anak-anak pemuda remaja berikan pertumbuhan, pergaulan mereka. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni kesalahan anak-anak kami juga Tuhan. Supaya kami hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong untuk acara ibadah besok Tuhan. Ibadah dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Kami boleh datang dengan sukacita. Membawa hidup kami, membawa persembahan kami. Memuji-muji besarkan nama Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja, program gereja kami Tuhan. Tuhan tolong untuk renovasi. Dana-dana yang sudah dikumpulkan. Berikan kami hati. Berikan kami kepekaan. Berikan kami kesediaan. Bersama-sama bergotong royong. Untuk sama-sama menyemarakan pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat untuk setiap kami, taburan-taburan kami. Kami akan menuai jikalau kami tidak menjadi lemah. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, pengurus yang akan mengurusnya. Kiranya Tuhan memberkati proses renovasi ini. Kepengurusan yang ada Tuhan berkati, masa bakti yang ada Tuhan pimpin. Organisasi kami Tuhan berkati dari BPN, departemen yang ada, BPD, biru-biru yang ada, sampai gereja-gereja lokal di tanah air. Kami Indonesia ini Tuhan berkati semua. Presiden, wakil presiden, menteri, staf menteri ada. Lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, aparatur keamanan yang ada berjaga-jaga Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang dan pangan, keamanan ada di mana-mana, dan Injil Tuhan bebas diberitakan. Sejahterakan bangsa kami, sejahterakan kota kami, karena sejahterakan kota adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa Tuhan memberkati. Guna pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan. Kiranya persembahan yang dipersembahkan boleh berguna. Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kumpulkan kami semalam ini, anak-anak kami dalam bepergian pekerjaan. Bawa melewati malam ini, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Untuk kami bersiap beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sebentar kami akan berpisah melalui ruang ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan.
Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.